akan membahas tentang tata nama alkana, alkena, dan alkona. Nah, jadi alkana itu adalah senyawa hidrogen alifatik jenuh. Jenuh berarti tidak ada ikatan rangkapnya dengan rumus CnH2n+2. Nah, ini adalah deret homolog dari alkana. Jadi deret homolog itu adalah senyawa hidrokarbon dengan rumus umum yang sama, yaitu untuk alkana adalah CnH2n+2. Jadi untuk C1 itu hanya ada 4 ya, karena C itu punya 4 tangan, berarti masing-masing masing-masing tangan itu mengikat atom H. Nah, namanya adalah metana. Kemudian C2H6 namanya etana, C3H8 propana, dan seterusnya. Nah, kemudian ada nama cabang atau alkil. Jadi rumus cabang itu adalah CnH2n+1 seperti rumus alkana, namun satu tangannya ya itu mengikat rantai karbon, tuh hilang satu halnya. Nah, namanya itu sama dengan alkana, hanya tinggal mengubah akhiran ana menjadi il. Misalnya tadi metana, apabila jadi nama alkil atau cabang namanya menjadi metil, etil, propil, dan sebagainya. Nah, propil ini ada yang bentuknya lurus, ada yang bercabang. Kalau bercabang itu diberi awalan iso, jadi isopropil. Nah, ini kemudian butil ya, kemudian ada beberapa bentuk dari butil seperti sekunder butil, isobutil, atau tersier butil. Nah, sekarang tata nama alkana. Yang pertama adalah menentukan rantai utama atau rantai terpanjang. Nah, kemudian memberi nomor pada rantai utama. Penomorannya itu diawali dari C yang terdekat dengan cabang. Nah, kemudian menentukan nama alkana dengan urutan nomor cabangnya ada di nomor berapa, nama cabangnya apa, kemudian rantai utamanya apa. Nah, ada beberapa cabang, kalau misalnya lebih dari satu cabang kemudian namanya sama, itu berarti diberi awalan di kalau cabangnya 2, tri kalau cabangnya 3, dan tetra kalau cabangnya 4. Nah, kemudian kalau nama cabangnya itu berbeda-beda, maka penulisannya diurutkan berdasarkan abjad. Contoh ya, contoh senyawa ini. Yang pertama kita menentukan dulu rantai utamanya atau rantai terpanjangnya. Kita lihat kalau misalnya lurus itu C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau belok C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti rantai terpanjang adalah rantai yang ini belok ya. Kemudian memberi nomor pada rantai utama ya, diawali dari C yang terdekat dengan cabang. Misalnya kita awali dari ujung sini, berarti cabang terdekat ada di nomor 2. Nah, apabila kita awali dari ujung sini, berarti cabang terdekat ada di nomor 3. Berarti penomoran diawali dari yang sebelah sini. Ya, ini kita beri nomor 1. Nah, kemudian yang ini kita beri nomor 2. Nah, seterusnya 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita tinggal memberi nama. Nah, kebetulan ini cabangnya adalah sama, yaitu metil. Ada 3 metil, 1, 2, dan 3. Nah, metil pertama dan kedua itu ada di rantai nomor 2, sedangkan metil yang ketiga ada di rantai nomor 4. Jadi namanya adalah 2,2,4 trimetil. Nah, heksana ini dari rantai utamanya ada 6 atom C, jadi namanya adalah heksana ya. Kemudian kemudian contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini cabang yang paling atau rantai yang terpanjangnya. Kemudian kita beri penomoran dari yang terdekat dengan cabang, yaitu cabangnya di sini ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian ini cabangnya ada metil, kemudian etil. Berarti penulisannya
etil terlebih dahulu. Etil terletak di nomor 4, berarti 4 etil, kemudian 2,2 maksudnya adalah metil terletak di nomor 2, ada 2 metil, jadi di metil heptana karena rantainya ada 7 atom C. Nah, kemudian alkena. Kalau alkena ini adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh. Tak jenuh berarti dia punya ikatan rangkap. Kalau alkena berarti rangkapnya 2. Nah, rumus umum dari alkena itu CnH2n. Nah, deret homolognya seperti ini ya, C2 diawali dari C2. C2 berarti H4, C3H6, C4H8, C5H10 dan seterusnya. Nah, namanya sama dengan alkana tapi akhirannya diganti dengan ena. Jadi etena, propena, butena, pentena dan lain sebagainya. Contohnya ya, contohnya. Nah, ini rantai utamanya sama, rantai terpanjang tapi harus mengandung ikatan rangkap. Kemudian penomorannya diawali dari yang terdekat dengan ikatan rangkap, bukan yang terdekat dengan cabang, tapi terdekat dengan ikatan rangkap. Nah, terus namanya ya itu diberi nomor ikatan rangkap, bedanya dengan alkana. Nah, poin keempat dan kelima ini sama dengan alkana. Contohnya ini ya, kalau misalnya ini ke sini ya, ke bawah itu ada 6 atom C tapi tidak mengandung ikatan rangkap. Tapi kalau lurus ini ada 5 atom C tapi ada ikatan rangkap. Jadi kita pilih rantai utamanya adalah rantai yang lurus. Kemudian penomoran bukan dari sini tapi dari sini. Kenapa? Karena ini yang terdekat dengan ikatan rangkap. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi namanya adalah 2 etil ini ya, 4,4 dimetil. Nah, kemudian 1 ini letak ikatan rangkapnya, kemudian pentena karena ada 5 atom C gitu. Nah, kemudian alkuna. Alkuna itu senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh karena dia mengandung ikatan rangkap 3 dengan rumus CnH2n-2. Nah, deret homolognya dimulai dari C2, H2, C3H4 dan seterusnya. Namanya kalau tadi ada etana dan etena, nah ini diganti akhiran una, ada etuna, propuna, butuna dan seterusnya. Nah, penomorannya sama dengan penomoran alkena ya. Ini contohnya, jadi ikatan rantai utamanya itu dilihat yang terpanjang dan mengandung ikatan rangkap 3. Jadi kita pilih yang ini. Nah, kemudian penomorannya bukan dari sini tapi dari sini. Mengapa? Karena dipilih dari yang terdekat dengan ikatan rangkapnya. Nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, namanya adalah 4 metil di sini karena di nomor 4 ada cabang metil. Kemudian 2 ini adalah letak ikatan rangkapnya, pentuna karena pada rantai utama ada 5 atom karbon. Baik, itu penjelasan tentang tata nama alkana, alkena dan alkuna.